Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Muhammad ibn Abdullah. Alladhi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ikhwah fillah. Ana berharap kita semua selalu dalam keadaan baik. Amin. Saudaraku, kita semua tentu pernah mengalami bentuk kesulitan, terutama terkait rizki. Siapapun di antara kita sudah pasti pernah mengalami masa-masa yang dimana rizki terasa sulit untuk kita raih, terutama rizki yang terkait dengan harta. Hal ini bisa jadi sebagai pertama bentuk ujian, dan yang kedua bahkan bukan mustahil. Sulitnya rizki yang kita raih itu sebetulnya akibat ulah kita sendiri. Allah menyulitkan dan mempersempit rizki kita diakibatkan kesalahan kita sebagai teguran, hukuman, atau peringatan. Nah, maka banyak di antara kita yang lalu bertanya bahwa ia sudah mencoba berbagai cara untuk memecahkan kesulitan, khususnya dalam perkara mencari rizki untuk menghidupi anak istrinya. Tapi seakan semua selalu mentok, selalu susah, dan selalu berat untuk meraihnya. Maka dalam kajian ini, sengaja Ana ingin mendiskusikan bagaimana cara agar rizki bisa lebih mudah kita raih. Dengan tentu saja Ana akan sebutkan perkara yang Ana anggap terpenting saja dan lebih ringkas agar mudah dipahami dan tidak bertele-tele. Karena itu kajian kali ini Ana beri judul, inilah 13 pintu pembuka sulitnya rizki dalam panduan syariat yang suci. Ana akan mulai yang pertama. Di antara hal yang pertama kali wajib diperhatikan oleh kita terkait saat kita lebih-lebih kesulitan dalam meraih rezeki adalah mengukuhkan tauhid dengan meyakini bahwa hanya Allah satu-satunya zat pemberi rezeki. Maka hendaklah kita tetap berdoa kepadanya saja dan jangan sekali-kali akibat kesulitan rezeki ini kita justru jatuh dalam jurang kesyirikan. Seperti sebagian di antara kita, saudara kita ada yang karena kesulitan rezeki mulai hal itu menjadikannya bukan semakin kuat tauhidnya, tapi ia lari ke dukun-dukun, ke tempat-tempat yang dianggap keramat, ke gulung-gulung tertentu. Naudzubillah min dzalik. Ini justru semakin merugikan dia, baik urusan dunianya apalagi urusan akhiratnya. Terkait masalah ini, Allah Azza wa Jalla berfirman, Innalladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa. Kata Allah, Innalladzina ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya apapun yang kamu seru selain Allah, apapun, mau kuburan yang dianggap keramat, kuburan Syekh Fulan, kuburan Habib Fulan, kuburan wali Fulan, pohon-pohon, gunung-gunung, dan sebagainya, ya, yang kamu anggap itu sebagai sesuatu yang kamu minta padanya, kamu sembah, memohon-mohon di situ. Selain Allah, maka Allah katakan, La yamlikuna lakum rizqa. Sekali-kali itu semua tak akan bisa memberi kamu rizki. Tidak bisa. Sebab hanya Allah satu-satunya yang bisa memberikan
rizki kepada kita. Karena itu pada ayat sambungannya Allah berfirman, "Fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lah." Fabtaghu 'indallahi rizqa. Maka mintalah rizki itu kepada Allah saja. Minta kepada Allah saja. Demi Allah. Sebetapapun sulitnya kita saat meraih rezeki, jangan sampai kita berpaling tauhidnya. Percuma, demi Allah. Kuburan manapun yang kamu datangi, gunung manapun yang kamu datangi, dukun manapun yang kamu datangi, wallahi tidak akan pernah bisa seujung kuku pun memberikan rezeki kepadamu. Karena hanya Dia Allah, Ar-Raziq, pemberi rezeki. Makanya tadi, "Fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduh." Dan sembahlah Allah saja. Cari rezeki pada Allah saja. Sembahlah Dia Allah saja. Washkurulah. Dan setelah itu bersyukurlah kamu kepadanya. Bagi kita orang yang beriman, ayat ini sudah sangat jelas. Ayat yang memberi ketegasan yang sedikit pun tidak ada di dalamnya mengandung keraguan. Allah huwa razik. Allah dia pemberi rezeki. Sesulit apapun, jangan pernah kita minta rezeki selain kepada Allah. Ayat tadi terdapat dalam surah Al-Ankabut ayat 17. Karena itu, saat kita terus memantapkan keyakinan ini, betapapun sulitnya jangan putus harapan. Terus meminta kepada Allah. Agar Allah memberikan kepada kita rezeki yang berkah, yang baik, yang mencukupi. Karena tidak pernah mungkin Allah memungkiri janjinya. Di antara janji Allah kepada orang yang teguh tauhidnya, Allah selalu kaitkan dengan sembahlah Allah, jauhi syirik. Dan bagi yang mereka melakukan hal ini, tauhidnya lurus, menjauhi kesyirikan betapapun dia sedang saat sulit, di antaranya Allah pernah berfirman. Janji Allah, salah satunya apa? Di ayat ini, Allah katakan, la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Bahwa dia, kalau kamu ini iman, takwa, jaga tauhid, jauhi syirik, akan menjadikan kalian ini berkuasa di muka bumi. Sebagaimana dulu juga Allah jadikan orang beriman yang dulu hidup dalam penderitaan, penindasan. Tapi ketika tauhid di atas segala-galanya, iman di atas segala-galanya, amal soleh di atas segala-galanya, Allah jadikan kaum muslimin sebagai makhluk Allah yang berkuasa di muka bumi. Dan di antara janji Allah yang lain, masih terkait ayat ini, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dia Allah akan mengganti sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Jika kita iman tauhid. Yang tadinya kita takut, kesulitan. Ibnu Katsir rahimahullah mengungkapkan termasuk pada bagian tadi, Allah akan jadikan kalian berkuasa. Ya, ditaklukkan negara-negara kafir. Sehingga Allah mudahkan segala rezeki kita. Yang tadinya kita khawatir, kesulitan apa, Allah mudahkan. Tapi syaratnya apa? Nah, syaratnya di ujung ayat tadi, syarat pentingnya. Allah katakan, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Ya'budunani. Di sini syarat mutlaknya. Hendaklah kau tetap mengibadahiku, menyembahku saja, dan la yusyrikuna bi syai'a. Jangan menyekutukanku dengan apapun. Jaga tauhid. Jika kita tetap jaga tauhid kita, maka Allah akan mudahkan segala kesulitan kita, termasuk urusan rezeki kita.
Lihat dalam surah yang tadi Anda baca, An-Nur ayat 55. Itu yang pertama. Yang kedua ini sebetulnya masih ada kaitan dengan yang pertama. Tapi Anda sengaja spesifikkan pasalnya, yaitu memperteguh keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab keimanan itu salah satu sebab syariah di mana Allah akan memberikan keberkahan atas rizki-rizki kita. Saat kita tetap menjaga keimanan kita, jangan khawatir, Allah yang menjamin rizki-rizki kita. Dan Allah tidak akan pernah memungkiri janjinya. Mari kita simak apa yang Allah sampaikan dalam surah Al-A'raf ayat 96 terkait masalah ini. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Jika penduduk suatu negeri, jangankan baru perseorangan, masalah anak, masalah antum, satu-satu kita kesulitan, bahkan satu penduduk negara, penduduk negeri, kalau dia ini amanu wattaqau, dia benar iman, benar takwa, apa balasannya? Di luar cerita akhirat. Di dunia pun Allah berikan balasannya. Balasannya apa? La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. La fatahna alaihim, kami akan bukakan kepada mereka pintu keberkahan minas sama'i wal ard, dari langit maupun dari bumi. Allah buka semua pintu keberkahan buat kita dengan sebab iman dan takwa. Langit menurunkan hujan yang cukup. Bumi menyuburkan tanaman-tanaman kebaikan buat kita. Dengan dasar tadi, amanu wattaqau, kalian iman dan takwa. Ikhwah fillah, azani Allah wa iyyakum. Lebih spesifik lagi dalam surah At-Tolaq ayat 2-3. Itu lebih spesifik. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah yang akan memberi jalan keluar dari segala kesulitannya. Coba perhatikan ayat ini. Ayat pendek, tapi maknanya luar biasa. Anak ulang. Wa may yattaqillah. Siapa yang takwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah yang kasih jalan keluar. Dari ayat ini, ulama menyampaikan ke kita, tugas kita lebih dekatkan kepada Allah. Urusan kesulitan, biarkan nanti Allah yang ngasih jalan keluar. Kalau hari ini kita kebalik. Kita habis-habisan siang malam, habis waktu kita pikir gimana rezeki kita sulit ini itu. Tapi ketakwaan kita jauh. Padahal ada cara yang simpel. Kau takwa kepada Allah, kau dekatkan diri kalian kepada Allah, biarkan masalahmu Allah yang mengatasi. Makanya di ayat ini, wa may yattaqillah, kamu takwa pada Allah, lalu kesulitan kita siapa yang mengatasi? Jangan khawatir. Yaj'al lahu makhraja. Dia Allah yang akan memberi jalan keluar padamu. Dan kalau Allah yang memberi jalan keluar, pada ayat sambungannya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia akan berikan kepada kamu rizki dari jalan yang tidak pernah kamu bisa prediksikan sebelumnya. Allah kalau memberi rizki kepada kita, ilmu matematika seakan tidak berlaku lagi. Anda secara akal sudah sulit kali mentok sana mentok sini. Kenapa? Karena kita hanya berpolos pada akal kita, logika kita. Padahal ada cara tadi yang lebih sederhana. Biarkan Allah yang ngasih jalan keluar pada kita.
tugas kita dekatkan kepada Allah, nanti Dia yang kasih jalan keluar, dan kalau Allah yang kasih jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih jalan keluar dari jalan yang tidak pernah bisa kita perhitungkan sebelumnya. Ini satu hal yang sangat penting untuk kita pahami bersama. Sekarang kita masuk yang ketiga. Yang ketiga ini terkadang orang salah paham, yakni tawakal. Banyak orang yang mengartikan tawakal sebagai sikap totalitas pasrah tanpa ikhtiar. Bukan itu. Tawakal itu maksudnya kita berusaha semaksimal kita, tapi hasilnya percayakan penuh kepada Allah. Percayakan penuh hasilnya. Kita usaha semampu kita, sebisa kita. Hasilnya serahkanlah pada Allah. Tawakal ini termasuk sebab syariah Allah mudahkan kesulitan kita. Wabil khusus terkait rezeki kita. Dalam surah At-Tolaq ayat 3. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, fa huwa hasbuh. Dia yang akan mencukupi segala kebutuhan. Anda tawakal, ikhtiar semampunya, setelah itu pasrahkan kepada Allah. Anda tidak perlu cemas. Serahkan kepada Allah. Ya Allah, aku sudah ikhtiar. Yang syar'i, yang halal. Segalanya ada di tangan Engkau. Aku tawakal kepadamu. Maka siapa yang jiwanya begini, jangan khawatir. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal kepada Allah, dia Allah yang akan mencukupi segala kebutuhanmu. Ikhwan, azani Allah wa iyyakum. Bahkan dalam hadis riwayat Tirmidzi 2344 yang kata Syekh Syuaib Al-Arnaut dalam Takhrij Al-Musnad 370 dikatakan sahih. Ini riwayat Tirmidzi, Ahmad dan sebagainya. Nabi kita SAW mengatakan, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulih." Kalau kamu benar-benar tawakal kepada Allah ini maksimal, betul-betul kita ini tawakal, setelah ikhtiar kita tawakal penuh, maka apa yang Allah janjikan? La rozaqakum, Allah pasti akan memberikan kamu rizki kama yarzuqut thair, seperti burung yang Allah berikan rizki. Kita tahu burung itu nggak punya akal, nggak punya planning. Pagi dia pergi, nggak ada rencana apa-apa, nggak bikin catatan besok saya mau apa. Burung asal pergi, cari rizki tanpa ada planning apapun. Dia berangkat burung ini. Makanya Nabi mengumpamakannya kama yarzuqut thair, seperti burung yang dia taghdu khimasa. Pagi-pagi dia keluar dari sarangnya mencari rizki dalam keadaan perutnya lapar. Wa terus bitona. Sorenya ia kembali dalam keadaan sudah kenyang perutnya dan juga untuk anaknya. Burung nggak ada akal, nggak ada planning, nggak ada program. Dengan sifat tawakal, burung ini berangkat cari rezeki. Jika burung saja yang tidak punya akal sehat, tidak punya planning, tapi dia berangkat sebagai makhluk Allah yang taat, Allah berikan rezeki, Allah mudahkan. Bagaimana lagi dengan kita yang diiringi dengan doa, yang diiringi dengan tauhid, yang diiringi dengan ikhtiar syariah? Tak mungkin Allah menzalimi diri kita. Semoga ini bisa menjadi motivasi buat kita agar semakin kita tawakal, yakinlah rezeki itu akan semakin terbuka buat kita semua. Yang keempat ini juga terkadang orang justru ketika kita nasihati begini, justru marah, na'udzubillah, yaitu sabar. Terkadang ketika kita menasihati orang yang sedang kesulitan rezeki, kita katakan sabarlah Anda. Kamu mah bisa ngomong sabar, enak aja.
Na'udzubillah, ini ungkapan kufur. Karena jika kita tahu, justru di dalam sabar itu ada kunci untuk memudahkan segala kesulitan hidup. Ketika kita justru marah, semakin kita dibakar emosi, apalagi kita marah kepada Allah, apalagi diiringi tindakan ucapan-ucapan yang menyelisih syariat, demi Allah semakin sulit terbuka kemudahan buat kita. Semakin sulit. Hidup kita semakin susah. Karena kita menyangka sabar ini dianggapnya bukan solusi. Sabar itu solusi. Solusi kesulitan kita, betapapun musibah datang kepada kita, selalu kita bersabar menghadapinya. Dengan sabar, Allah percepat segala kesulitan kita menjadi sebuah kemudahan. Makanya, dalam salah satu ayatnya yang mulia Al-Baqarah 153, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ista'inu. Di sini Allah katakan, mintalah pertolongan kamu kepada Allah supaya kita mudah semua minta. Caranya apa minta tolong kepada Allah? Dengan senjata apa? Bis-sabri was-shalah, bis-sabri was-shalah. Pertama sabar, kedua sholat. Jadi Allah menjadikan sabar dan sholat, dua perkara ini, sebagai salah satu sebab Allah memudahkan dan menolong kita. Makanya tadi diawali, Ista'inu, mintalah kalian semua tolong, minta tolong kepada Allah. Dengan apa? Senjata utamanya dua, as-sabr, sabar, dan yang kedua as-shalah. Lalu ditutup dengan innallaha ma'as-sabirin. Allah selalu menyertai orang-orang yang sabar. Al-Baqarah 153. Percayalah, saudaraku, kesabaran selalu akan membuahkan kebaikan buat kita. Tidakkah kita ingat salah satunya? Dulu Ummu Salamah punya suami yang luar biasa baik, yakni Abu Salamah radhiyallahu anhu. Ketika suaminya Abu Salamah wafat, maka yang diucapkan oleh Ummu Salamah adalah kalimat istirja, di antaranya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu beliau juga berdoa agar Allah ganti segala musibah ini dengan sesuatu yang lebih baik. Dan tahukah kita, lalu dengan kesabaran, bukan cuma mulutnya innalillah, Ummu Salamah sangat sayang pada suaminya, luar biasa suaminya. Tapi beliau tetap sabar ketika suaminya wafat. Mulutnya mengucapkan innalillah, hatinya menerima. Dan dia tidak mengucapkan kata-kata yang membuat Allah murka. Dan sebagai gantinya ternyata, tahukah kita, Allah ganti Ummu Salamah dengan suami yang jauh lebih baik. Setelah suaminya wafat, siapa? Yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hal ini dikatakan sendiri oleh Ummu Salamah, ya, yaitu fakhlafallahu li Rasulullah SAW. Maka setelah itu, ketika aku bersabar menghadapi itu semua, suamiku wafat, ternyata Allah menggantiku dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Aku dapat suami lagi, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahih Muslim 918. Kita masuk yang kelima. Yang keempat tadi fokusnya di sabar. Yang kelima, sholat. Dalilnya masih tadi. Sebab di ayat tadi, Ana sudah sampaikan, Allah menyampaikan kepada kita, tolonglah kamu dengan dua senjata. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah Anda semua pada Allah lewat dua cara. Sabar, tadi sudah Ana sebutkan yang keempat. Dan yang kelima ini, was-shalah. Sholat, yakni terutama tentu di luar sholat fardu adalah memperbanyak sholat sunnah. Ya, walaupun tentu
Ketika kita sholat tujuannya atau ibadah lain bukan tujuan duniawi, tapi percayalah semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, segala urusan kita Allah akan permudah. Ya, makanya dalam satu ayat ada satu yang harus kita perhatikan. Coba perhatikan, ada kaitan ibadah dengan rezeki kita, ada kaitannya. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan pada keluargamu sholat dan sabarlah kamu dalam mengerjakan sholat itu. Lalu sambungan ayatnya, la nas'aluka rizqa. Kata Allah, saya tidak minta rizki kepadamu, nahnu narzukuk. Bahkan kami Allah yang akan memberi rizki padamu. Sisi pendalilan ayat ini, Toha 131 sampai 132. Ketika Allah mengatakan kamu sabar, ya kamu sholat, perintahkan keluargamu sholat, Allah hubungkan, aku tidak minta rizki, sambungannya. Bahkan saya yang ngasih rizki. Ada korelasi. Ibadah kita ternyata ada korelasi di sini di ayat ini. Seakan terkorelasi dengan sholat. Makanya Ibnu Katsir rahimahullah saat mengulas ayat la nas'aluka rizqa, saya tidak minta rizki kepadamu hai hambaku, bahkan nahnu narzukuk, kami yang akan memberi rizki padamu, kata Ibnu Katsir, yakni maksud ayat ini iza aqamtas shalah, jika kamu benar-benar menegakkan sholat, ataka rizqu min haitsu la tahtasib, aku akan datangkan rizki kepadamu dari jalan yang tidak pernah kamu sangka-sangka. Kata Ibnu Katsir saat menjelaskan ayat ini, ada kaitan ibadah kita, semakin kita rajin menegakkan sholat, enggak usah cerita kalau sholat fardu sudah pokok, tapi ditambah dengan sholat sunnah, itu rizki semakin dekat kepada kita. Karena tadi seperti yang Ibnu Katsir jelaskan, kau tegakkan sholat, ada rizq. Maka Allah akan datang kepadamu, menganugerahkan rizki kepadamu dari jalan yang tidak pernah kamu sangka-sangka. Sekarang kita masuk yang keenam. Tetap bersyukur walau di saat kita kekurangan. Jadi kita ini bersyukur kepada Allah bukan saja saat kita diberikan kelebihan, tapi saat kita pun Allah uji dengan kekurangan. Jangan kita marah. Tetap bersyukurlah kepada Allah dalam kondisi yang paling baik sekalipun. Sebab bersyukurnya kita kepada Allah di saat kita sedang susah menjadi pintu Allah akan memudahkan kesulitan kita, wabil khusus rizki-rizki kita. Mari kita lihat surah Ibrahim ayat 7 yang sudah sangat terkenal. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum. Kalau kau terus bersyukur, terus syukur kepada Allah, la azidannakum, pasti aku tambah nikmat. Aku tambahkan nikmatku padamu. Tapi kalau kita tidak bersyukur, kufur nikmat, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Azabku sangat pedih. Di ayat lain, surah An-Nisa ayat 147 lebih spesifik. Coba kita lihat. Ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum. Mengapa Allah akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman? Apa alasan Allah akan menyiksamu? Kata Allah, aku tidak akan pernah zalim kepada hamba-hambanya. Kalau kamu syukur, kalau kamu beriman, bagaimana Allah akan menyiksamu? Allah jauh dari sikap zalim. Makanya di ujung ayatnya, wa kana Allahu syakiran alima. Allah itu maha mensyukuri, lagi maha mengetahui.
kau beriman, kau takwa. Ini Allah, zat pemilik segalanya. Walaupun begitu, Allah menyebut dirinya syakiron, alima. Allah itu maha mensyukuri. Lagi maha mengetahui keadaan hambanya. Jangan khawatir. Percayalah akan segala keadilannya. Sekarang yang ketujuh, yaitu memperbanyak taubat. Memperbanyak istighfar. Sebab boleh jadi sempitnya rezeki kita dikarenakan jarangnya kita taubat. Dosa terus kita tumpuk setiap hari. Kezoliman terus kita lakukan setiap hari. Tapi kita jarang mengiringinya dengan taubat dan istighfar. Dan itu punya dampak mempersulit kehidupan kita di dunia ini. Jangan cerita akhirat. Sudah jelas kalau akhirat. Tapi di dunia itu juga punya dampak. Makanya mari kita lihat satu ayat yang dimana ini sudah sangat terkenal. Wa qul tastaghfiru rabbukum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan kepada mereka, istaghfiru rabbakum. Istighfar, minta ampunlah kalian semua kepada Tuhanmu. Innahu kana ghaffara. Sungguh Tuhanmu maha pengampun. Dan kalau kamu mau minta ampunan, istighfar, Allah berikan balasan. Bukan cuma balasan akhirat, tapi bahkan di dunia. Apa? Balasan di dunianya. Banyak. Kita lihat sambungan ayatnya. Yursilis sama'a alaikum midrara. Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Kalau selama ini kita ditimpa musim kering, perbanyaklah istighfar, perbanyaklah taubat, maka Allah akan turunkan hujan dengan istighfar itu. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Dan dia akan memperbanyak harta dan anak. Ketika kita, di antara kita sulit harta kita raih, atau yang bagi yang belum punya anak, lama dia tidak bisa memiliki anak. Boleh jadi ini karena kita tidak memperbanyak istighfar, karena kita tidak banyak taubat. Makanya di ayat ini, minta ampunlah kamu padamu, di antaranya manfaat istighfar. Wa yumdidakum bi amwalin wa banin. Allah akan perbanyak harta dan anak-anakmu. Lalu wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan dia akan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Jika kita punya kebun, kesulitan air sangat sulit kita raih. Semuanya bisa diatasi dengan memperbanyak taubat dan istighfar. Ini surat Nuh ayat 10 sampai 12. Terkait ayat ini, makanya Imam Qurtubi rahimahullah menceritakan, singkatnya ada orang tanya kepada Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Ya. Jadi ada orang tanya kepada Imam Hasan Al-Basri. Ya. Dia mengadukan karena dia ini sudah lama nikah tapi nggak punya anak-anak. Gimana supaya cepat punya anak? Kata Imam Hasan Al-Basri, istighfarlah kepadamu. Maaf, istighfarlah kamu pada Allah. Sudah, nasihatnya cuma perbanyak istighfar. Orang ini pergi. Datang orang kedua. Orang ini ngadu perkara lain. Wahai Imam, ngomong-ngomong, ini kalau bahasa bebasnya, saya ini kok ya kerja tiap hari siang malam, tapi terus saja kemiskinan selalu menderaku. Apa ini? Bagaimana agar Allah memudahkan urusan rezekiku? Ternyata jawaban Imam Hasan Al-Basri sama seperti kasus orang pertama. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, perbanyak oleh kamu istighfar. Orang ini berangkat lagi. Lalu datang lagi orang lain. Ya, orang yang lain, orang ketiga. Kan karena tadi sudah dua perkara. Ngadu lagi. Wahai Syekh, saya ini ya pengen sekali agar ya memiliki anak yang banyak. Bagaimana ini caranya? Ya pengen.
agar dia ini punya anak yang banyak. Ya, maka kata Hasan Al-Basri rahimahullah, istighfarlah kepada Allah. Dan terakhir, orang keempat datang lagi. Dia mengajukan, wahai Syekh, kenapa kebun kami ini tidak subur, kering, pada mati, air sulit kami dapatkan. Bagaimana cara mengatasinya ini? Lagi-lagi Imam Hasan Al-Basri menjawab rahimahullah, menjawab, istighfarlah kepada Allah. Perbanyak istighfar. 4 pertanyaan beda-beda dijawab oleh Imam Hasan Al-Basri dengan satu jawaban yang sama. Perbanyak istighfar. Semuanya jawabannya ini, perbanyak istighfar. Kasus apapun, kamu sulit rezeki, perbanyak istighfar. Kamu pengen punya anak, perbanyak istighfar. Kamu pengen punya banyak anak, perbanyak istighfar. Kebunmu kesulitan, sering mati, sulit enggak tumbuh subur, perbanyak istighfar. Maka ada orang yang tanya setelah keempat orang ini berlalu. Singkatnya, ya Syekh, saya perhatikan ada 4 orang, ini makna bebas, mengajukan 4 persoalan yang berbeda. Tapi kau jawabannya cuma satu. Semua kau jawab dengan perbanyak istighfar semua. Apa alasan engkau begitu jawabnya? Kok cuma satu ini? Maka Imam Hasan Al-Basri rahimahullah menjawab ini dengan mengutip ayat tadi. Yaitu ketika yang tadi, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Minta ampunlah kamu kepada Allah Tuhanmu, Dia Maha Pengampun. Yang jika kamu melakukan perbanyak istighfar, maka tadi ayatnya, yursilis sama alaikum midrara. Pertama, Dia akan turunkan hujan padamu. Kalau kamu kesulitan, hujan, ya kering, sulit, dengan istighfar. Setelah itu, wa yumdidkum bi amwali wa banin. Dia akan perbanyak harta, amwal, wa banin, anak-anak, dengan istighfar. Dan yang terakhir, dia jadikan kebunmu penuh dengan air, juga dengan istighfar. Ini jawaban yang cerdas dari orang yang mulia Hasan Al-Basri rahimahullah. Teman, jika telah dipahami, sekarang kita langsung pada bentuk pendekatan syariat yang ke-8 agar Allah mudahkan rezeki kita, yaitu jalin terus silaturahim. Silaturahim secara spesifik itu beda dengan ukhuwah. Kalau silaturahim menjalin hubungan dengan orang yang punya hubungan darah dengan kita. Baik hubungan dengan sebab hubungan darah atau kekerabatan. Kakak, adik, paman, bibi, ya, atau mertua dan sebagainya. Ini namanya yang masih satu kerabat, ya, baik kerabat karena darah, ya, atau karena ikatan pernikahan, ipar, dan jalin terus. Jangan coba-coba kita bermusuhan dengan mereka. Dampaknya kesulitan rezeki. Bisa jadi kesulitan rezeki kita dikarenakan kita tidak menjalin hubungan yang baik dengan saudara-saudara kita tadi, kerabat-kerabat kita. Makanya dalam hadis Nabi kita mengatakan, man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqih wa ayyun sa'alahu fi athari wal yasil rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan ingin Allah panjangkan umurnya dengan penuh kebaikan, maka kata Nabi, fal yaswil rahimah. Tetap jalin silaturahim, kunjungi pamanmu, kunjungi bibimu, kunjungi iparmu, kunjungi kakakmu, kunjungi adikmu, kerabat-kerabat, mertuamu, dan sebagainya. Jalin yang kokoh. Kalau kau lakukan itu, maka tadi yubsato lahu fi rizki. Di antaranya Allah akan mudahkan lapangkan rizkinya buat kamu. Ini Sahih Bukhari 2067 dan Muslim 2557. Yang ke-9, ini di antara kita juga banyak yang tidak paham. Memperbanyak sedekah justru di saat kita sedang sulit. Kadang aneh, Ustadz, gimana kita mau sedekah? Yang kitanya ada lagi mepet terus nih rizki. Justru
Kalau kau tahu sedekah itu pintu pembuka pemancing rizki. Surah Saba ayat 39. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Wa ma anfaqtum min syai', apa saja yang kamu infakkan, sedekahkan, fahuwa yukhlifuh, maka dia akan ganti. Wa huwa khairur raziqin, dan dia sebaik-baik pemberi rezeki. Coba antum cermati ayat ini. Allah kaitkan infak kita, wa ma anfaqtum, yang kita berikan, yang kita nafkahkan, Allah ganti. Dan Allah tutup ayatnya khairur raziqin, dia sebaik-baik pemberi rezeki. Karena sedekah kita, infak kita berkorelasi dengan apakah Allah melapangkan atau menyempitkan rezeki kita. Jadi justru dengan kita ini bersedekah, jangan khawatir, itu kunci pembuka rezeki kita. Terkadang kita ngomong, mau sedekah gimana Ustaz, kitanya sendiri lagi kacau, lagi repot. Justru pancinglah itu dengan kau jangan takut. Percayalah Allah akan mudahkan rezeki. Makanya dalam hadis dikatakan Sahih Muslim 2588, mana posot sodakotun min mal. Rezeki itu ya tidaklah akan berkurang sedikit pun karena sedekah. Tidak. Pada dasarnya saat kau sedekah, kau sedang membuka pintu rezeki yang lain. Jangan khawatir. Jadi saat kita sedekah ini bukan kita ngurangi duit, bukan kita hitungan matematiknya. Saat kita punya 10.000, disedekahkan 1.000, seakan kita tinggal 9.000. Dohir matematik. Tapi di sisi Allah tidak seperti itu. Anda punya 10.000, berikan 1.000, dohir tinggal 9.000, tapi justru dengan hilang tadi 1.000 itu, mungkin Allah tambah kamu dengan 200.000, 1 juta, dan seterusnya. Yang sampai sebatas kehendak Allah. Makanya jangan takut. Sedekahlah. Ya, dengan sedekah tidak akan mengurangi rezeki kita sedikit pun. Sekarang yang ke-10. Bagi yang mampu, upayakan haji atau umroh. Sebab umroh dan haji juga termasuk jalan syariah terkait rezeki. Dalam hadis riwayat Tirmizi nomor hadis 810. Kata Syekh bin Baz dalam Hasyiah Bulughul Maramnya 438, hadis ini hasan rahimahullah. Beliau Nabi kita bersabda, tabi'u bainal hajj wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wal dzunub kama yanfil tir khabathal hadid. Ikutkanlah umroh kepada haji, karena keduanya bisa menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa. Di sini Nabi seakan ya menjelaskan salah satu fadilah dari haji umroh itu bisa menghilangkan kemiskinan, al-fakir, kesulitan. Dengan ibadah haji, dengan umroh bagi yang sanggup lakukan. Percayalah di dalamnya ada juga kebaikan duniawi. Tentu tujuan utama tetap kita ibadah, itu nggak usah cerita lagi. Tapi fadilahnya itu yang ke-10. Yang ke-11, bagi yang belum menikah, yang masih jomblo, segeralah menikah. Sebab terkadang rezekimu ada pada calon pendamping hidupmu. Kalau suami istri, kalau istri suami, menikahlah, jangan takut. Ya, sebab di dalam ayat Al-Quran, saat Allah memerintahkan orang untuk menikah, baik pribadi ya dengan ataupun hamba sahaya, Allah katakan, yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Untuk orang yang mau nikah, jika mereka miskin, Allah yang akan memampukan mereka dengan kawinannya. Allah yang kasih jaminan. Jadi janganlah kemiskinan ini menjadikan seorang menjomblo seumur hidup, ketakutan berlebihan miskin. Anda asal serius, ikhtiar semaksimal mungkin, tetap ikhtiar tentu wajib. Semaksimal mungkin
Setelah itu tawakal, jangan takut. Anda menikah, Allah yang akan mencukupi. Ya, bab itu surat An-Nur ayat 32. Ya, bahkan dalam hadis riwayat Tirmidzi 1655 yang kata Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Takhrijul Mishkat nomor hadis 3025 Hasan. Salah satu haqqu 'ala Allah taala aunuhum. Ada 3 kelompok yang Allah mewajibkan dirinya menolong mereka. Pasti akan Allah tolong. Jadi Allah sampai mewajibkan dirinya, bukan hamba mewajibkan Allah. Allah yang mewajibkan dirinya. Allah tolong 3 kelompok. Salah satunya Anda sebutkan satu saja, yaitu an-nakih alladzi yuridul afaf, orang yang menikah dalam rangka menjaga kehormatan dirinya dari perbuatan yang jelek. Kehormatan dirinya. Dia nikah semata-mata karena Allah. Menjaga diri dari kehormatannya. Jangan khawatir, Allah janji akan mencukupkan Anda. Percayalah. Maka bagi yang menjomblo, ya jangan kemiskinan ini membelenggu seumur hidup untuk tekad menikah. Itu hadis yang sudah sangat jelas. Yang ke-12. Bantulah kesulitan saudara kita. Kalau kita melihat saudara kita, teman kita, sesama muslim yang sedang kesulitan, tolonglah dia. Semampu kita. Jangan khawatir. Jika kita melakukan itu ikhlas karena Allah, Allah akan bantu kita, menolong kita di saat kita sedang dalam kesulitan. Dalam salah satu hadis, wa may yassara 'ala mu'sir yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang sedang dalam kesulitan, terutama misalkan masalah hutang, masalah ekonomi, kita bantu dia kesulitannya, bantu semampu antum. Maka jangan khawatir, yassarallahu 'alaihi, Allah akan yang membalas orang ini, kesulitannya akan Allah bantu, baik kesulitan dunia maupun akhirat. Ya, ini sudah janji Allah. Ya, mudahkan urusan orang, bantu urusan mereka. Bahkan dalam ujung hadisnya dikatakan, wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa akan menolong seorang hamba selama hamba tersebut sudi menolong saudaranya yang sedang susah. Jadi kalau orang ini masih mau menolong, memperhatikan mana yang sedang sulit. Si fulan lagi susah, mau berobat enggak ada, mau nyekolahin anaknya duitnya kurang, pengen beli sepatu enggak punya, si fulan lagi terlilit hutang. Kamu bantu, kita bantu semampunya. Jangan khawatir, Allah yang akan mau membantu Anda yang berhati mulia seperti itu. Allah yang akan turun tangan langsung. Sahih Muslim 2699. Yang terakhir, ternyata kita juga sering-seringlah mengucapkan sholawat. Sholawat syariah. Di waktu-waktu bebas. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim dan seterusnya. Sering-sering sholawat. Ternyata tentu niat ini memperbanyak sholawat itu ibadah semata-mata. Karena kita memang diperintahkan sering mengucapkan sholawat. Tapi ada juga dampak fadilah duniawi. Ini bukan tujuan utama tentunya. Allah berikan dampaknya. Ada dampak juga untuk duniawi kita. Memperbanyak sholawat ini. Apa? Yaitu dalam hadis riwayat Tirmidzi 2457 yang kata Syekh Al-Albani rahimahullah Hasan. Idzan tukfa hammak wa yughfar lak dzanbuk. Jika kamu memperbanyak sholawat, maka keinginanmu terpenuhi dan dosamu akan diampuni. Kau berharap apa kepada Allah? Kesulitan apa? Minta. Dengan salah satunya perbanyak sering-sering sholawat. Di waktu kita luang sholawat syariah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, niat tetap ibadah kepada Allah. Karena dianjurkan kita berbanyak mengucapkan sholawat syariah. Kemudian, jangan khawatir. Selalu Allah balas kita. Tidak cuma cerita akhirat, di dunia pun ada faidah yang akan kita dapatkan. Salah satunya tadi, yaitu kau akan Allah penuhi keinginannya. Dengan kita sering-sering bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah 13 amalan yang mungkin perlu kita perhatikan agar rezeki kita yang mungkin selama ini sering merasa terhambat bisa mulai kita atasi dengan menempuh langkah-langkah yang tadi Ana sampaikan dalam kajian kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Amin.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.